Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada pertemuan perkuliahan kita kali ini, eh, tema yang akan kita bahas adalah pendekatan hubungan internasional dalam kajian strategis. Ada 4 perdebatan besar, great debates dalam studi hubungan internasional. Yang pertama adalah realis, berlawanan dengan idealis. Ini kajian liberalisme Ottovia tahun 1940-an. Yang kedua adalah tradisional PS behavioralis, ini tahun 1945 sampai tahun 1970-an. Yang ketiga adalah liberalism, realism yang berlawanan dengan neo-marxisme, itu pada tahun 1970 sampai 1990. Kemudian yang keempat adalah positivis, berlawanan dengan post-positif. Ini tahun 1990. Inilah 4 perdebatan besar dalam kajian hubungan internasional abad ini. Perdebatan pertama yaitu antara realis dan idealis. Itu pada tahun 1930 sampai 40-an, 10 tahunan. Ini menunjukkan ada beberapa perbedaan paradigma antara idealis dan realis. Yang sebagaimana kita ketahui, paham idealis ini tahun 1920-an dan paham realis ini adalah tahun 1930-an. Paham idealis ini bermula dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, dan fokus pemikiran paham idealisme itu adalah pertama hukum internasional, kedua organisasi internasional, ketiga saling bergantung atau interdependensi, yang keempat kerjasama internasional, dan yang kelima adalah perdamaian. Inilah 5 fokus dalam paham idealis tahun 20-an yang dikoordinatorkan oleh Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, kalau sekarang namanya PBB. Ya, berlawanan dengan paham realis, itu 10 tahun kemudian, yaitu tahun 30-an, yaitu yang menyebabkan hadirnya paham realis ini adalah karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa tahun 20-an itu dan pecahnya Perang Dunia Kedua, sehingga menyebabkan kritik terhadap ide-ide kaum idealis. Nah, fokus pemikiran daripada paham realis tahun 1930 ini ada 4, yaitu politik kekuasaan. Politik kekuasaan, sebagaimana kita ketahui, pada tahun 1930 itu banyak pemikir-pemikir modern, ya, ada Laswell, ada John Locke, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian fokus pemikiran kedua adalah keamanan internasional yang menjadi fokus, di mana dalam isu keamanan internasional ini di situ terdapat isu-isu yang terkait dengan terorisme. Yang ketiga adalah konflik. Konflik ini juga menjadi fokus daripada perdebatan realis dan idealis ini adalah yaitu konflik-konflik yang terjadi di dunia, termasuk khususnya ini konflik-konflik yang paling populer yaitu konflik kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali konflik-konflik kemanusiaan akibat perang dunia, mengakibatkan terjadi pengungsian besar-besaran. Yang keempat adalah perang. Ini perang yang memang menjadi paling banyak yang menjadi perdebatan, yaitu karena pada tahun-tahun tersebut banyak terjadi perang, ya, baik itu perang antar benua atau perang dunia kedua, khususnya itu antara poros barat dan poros timur, ya, antara kaum komunisme dan barat gitu. Nah, kalau kita melihat perdebatan ini, ya, yaitu antara idealis dan realis ini, maka kita akan melihat ada 4 kajian strategis yang bisa kita lihat, yaitu pertama perdamaian, yang kita lihat dalam perdebatan idealis dan realis ini adalah tidak selalu bisa dicapai dengan kerjasama. Ya, karena kita berusaha untuk mendamaikan antara paham idealis dan realis, ternyata tidak bisa, ya, untuk bisa dilakukan dengan cara kerjasama. Yang kedua adalah institusional internasional perlu menertibkan dunia dengan kekerasan.
Yang ketiga adalah perlunya penegakan hukum internasional dengan tegas. Selama ini penegak hukum internasional itu nggak tegas, ya, hanya sebagai lisan saja. Isu tradisional mendominasi konflik internasional. Nah, isu-isu tradisional ini mendominasi konflik internasional, termasuk isu-isu teroris, isu-isu ya, apa namanya, pihak-pihak apa namanya, pengungsian-pengungsian, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tahun 45 sampai 70 adalah isu perdebatan tradisional dan behaviorisme. Ini tradisional ini dia fokus pemahamannya menempatkan moralitas dan etika, sedangkan behaviorisme ini menempatkan moralitas dan etika, tidak menempatkan moralitas dan etika. Sedangkan tradisional ini fokusnya memahami, tetapi kalau behaviorisme ini fokusnya menjelaskan, menjelaskan. Kalau tradisional ini lebih kepada norma dan nilai, tetapi kalau behaviorisme ini lebih kepada hipotesis, hipotesis. Kemudian paham tradisional ini pada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau behaviorisme ini mengumpulkan data, data. Tradisional ini pengetahuan sejarah, dia lebih mengutamakan pada sejarah. Tetapi kalau behaviorisme ini ada pengetahuan ilmiah. Teori pun dalam paham tradisional ini adalah dalam subjek. Tetapi kalau behaviorisme ini, teorinya itu di luar subjek. Kemudian, bagaimana perdebatan ini melihat dalam kajian strategis? Kalau dilihat antara dua kajian ini, bahwa konflik internasional yang terjadi tidak selalu mempertimbangkan moralitas dan etika. Bahwa kemudian resolusi konflik tidak selalu melihat sejarah, norma dan nilai, tapi bisa dengan mengumpulkan data, analisis, kemudian generalisasi, atau pola, serta hipotesis. Resolusi konflik tidak hanya secara subjektif, namun juga bisa objektif. Ini kira-kira perdebatannya. Kemudian perdebatan ketiga antara liberalisme, realisme berlawanan dengan neo-marxisme. Yang kita ketahui tahun 70 sampai 90 ini fokus daripada liberalisme atau realisme ini adalah pada politik, keamanan, perang, damai. Nah, isu-isu yang neo-marxisme ini itu pergeseran isu ke ekonomi politik internasional. Jadi neo-marxisme ini pada isu ekonomi politik internasional. Dan munculnya pemikiran internasional society, masyarakat nasional, dan ekonomi politik internasional. Inilah dari pemahaman pandangan neo-marxisme. Kemudian ada fokus sistem dan dunia kapitalis, ketergantungan kompleks, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Ini termasuk neo-marxisme. Ya. Nah, bagaimana kita melihat perdebatan kajian strategi ini? Konflik internasional terjadi tidak hanya karena politik dan ekonomi, namun lebih kompleks. Muncul konflik negara maju dan negara terbelakang. Ketergantungan negara-negara tidak hanya masalah ekonomi. Ya. Muncul kesadaran akan HAM masyarakat internasional. Aktor hubungan internasional tidak hanya negara, namun NGO, MNC, dan TNC. Ya. Kemudian perdebatan positif berlawan dengan post positif tahun 1990-an. Ini positif ini lebih kepada pemikiran established tradisional, itu pada realis, neorealis, liberalis, neoliberis, international society, international political economy. Kemudian kalau post positif ini new voice, post positif metodologis, yaitu metodologis post positif dan post positif isu. Apa itu isu dari post positif? Itu adalah ada gender, ya, ada lingkungan, disintegrasi. Jadi gender, lingkungan, disintegrasi. Ini biasanya tahun 1990-an ke atas ini lebih membicarakan isu-isu internasional itu pada disintegrasi bangsa. Ya, kita tahu tahun-tahun tersebut itu adalah Timor di Indonesia itu pisah dengan Indonesia, dan beberapa negara-negara kecil itu memberikan gitu. Dan peristiwa Yugoslavia dan lain sebagainya, dan ambruknya Uni Soviet menyebabkan negara-negara bagian yang begitu banyak itu. Inilah. Kemudian kita bisa menelaah dalam kajian tersebut bahwa konflik dan perdamaian internasional tidak hanya dianalisis oleh pendekatan yang sudah mapan, namun juga pendekatan alternatif. Kemudian pemikiran hubungan internasional tidak hanya didominasi oleh rasionalis, tapi juga reflektivis.
aktor internasional sudah ada level individu. Ya, jadi sebelumnya itu lebih banyak pada aktor kelompok, level kelompok. Tetapi sudah banyak sekarang ini 90-an ke atas itu levelnya ada level